Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Frida dan teman-teman sekalian. Saya Amanda Rasulagita Mahendrasti ingin mempresentasikan hasil review jurnal tugas mata kuliah metode kualitatif dengan judul Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Karakter Peduli Lingkungan oleh Maya Rizky Ramadhani, Risma Fernanda, Rizka Sari, dan Hairani Lubis dari Universitas Mula Warman Samarinda. Selanjutnya adalah latar belakang. Saat ini kepedulian terhadap lingkungan sangat rendah di masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Kesadaran akan lingkungan perlu dibangkitkan pada diri setiap anak, agar anak memiliki sikap peduli terhadap lingkungannya. Dalam membentuk karakter peduli lingkungan harus dilakukan sedini mungkin, agar anak mampu mengelola lingkungan dengan baik dan bijak, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Karena lingkungan yang baik dan sehat sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Namun kenyataannya masih terjadi kerusakan lingkungan karena kurang tertanamnya karakter peduli lingkungan pada manusia. Salah satu contoh kurangnya karakter peduli lingkungan pada masyarakat Kota Samarinda yaitu terjadinya banjir. Fokus penelitian ini adalah bagaimana peran pola asuh orang tua dalam membentuk karakter peduli lingkungan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pola asuh diterapkan oleh orang tua dalam membentuk karakter peduli lingkungan. Paradigma. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode fenomenologi. Manfaat penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi pemerintah dan manfaat bagi masyarakat luas. Manfaat bagi pemerintah yaitu sebagai bahan acuan agar dapat membentuk program peduli lingkungan sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengelola lingkungan sekitar dengan baik. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat luas, yaitu karakter peduli lingkungan dapat dibentuk melalui pola asuh orang tua dan perilaku yang dimiliki warga sekitar tempat tinggal untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, sehat, dan nyaman. Selanjutnya ada acuan teori. Teori pola asuh. Pola asuh adalah kombinasi dari perilaku orang tua yang terjadi di seluruh situasi dan menciptakan iklim pengasuhan anak yang tetap. Menurut Berg tahun 2006. Menurut Singgi tahun 2007, pola asuh merupakan sikap dan cara orang tua dalam mempersiapkan anggota keluarga yang lebih muda termasuk anak agar dapat mengambil keputusan dan bertindak sendiri, sehingga mengalami perubahan dari keadaan yang bergantung pada orang tua menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, teori karakter peduli lingkungan. Menurut Zainuddin tahun 2010, peduli lingkungan merupakan sikap atau tindakan yang berupaya mencegah kerusakan lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang terjadi. Sedangkan menurut Hamzah tahun 2013, karakter peduli lingkungan bukan sepenuhnya bakat atau insting bawaan, tetapi hasil dari suatu proses pendidikan dalam arti luas. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada sumber data. Subjek penelitian ini terdiri dari 3 orang, yaitu HS, MH, dan NS. HS, MH, dan NS merupakan warga dari kampung PHBS di Kecamatan Lempake. Namun MH juga merupakan salah satu anggota dari kepengurusan RT serta memiliki keturunan seorang veteran. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisa data secara induktif. Selanjutnya ada pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya ada analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode interaktif, yaitu reduksi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya ada paparan data dan temuan hasil penelitian.
Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa seluruh subjek penelitian yakni HS, MH, dan NS menyatakan bahwa mereka telah menerapkan pola asuh peduli lingkungan kepada anak-anak mereka sejak mereka kecil. Berbagai cara dan teknik telah dilakukan dalam menerapkan sikap tersebut. Salah satunya yang paling sederhana adalah membentuk karakter peduli lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya yang telah dilakukan sejak dini. Data yang didapat dari penelitian yaitu terdapat beberapa aspek dari variabel pola asuh peduli lingkungan yang umum maupun yang khusus. Antara lain adalah pola asuh yang diterima sebelumnya, dominasi orang tua, dan status sosial ekonomi orang tua. Pada variabel karakter peduli lingkungan terdiri dari beberapa aspek yang umum maupun yang khusus, yaitu egoistik, altruistik, dan biosferik. Selanjutnya, subjek HS mengatakan bahwa pola asuh yang ia terapkan kepada anak-anaknya merupakan pola asuh yang paling mudah untuk membentuk karakter peduli lingkungan. Pola asuh yang subjek terima saat muda dari orang tua merupakan pola asuh yang memang merupakan pola asuh yang berkaitan dengan peduli lingkungan. Subjek merupakan seorang yang berada dalam status sosial ekonomi yang sedang. Selanjutnya pada subjek MH menerapkan pola asuh peduli lingkungan kepada anaknya sejak masih di usia anak-anak. Subjek merupakan keturunan seorang veteran dan telah dididik oleh orang tuanya dahulu untuk peduli pada lingkungan. Sehingga sampai di usia yang sudah tua pun subjek masih menjaga lingkungan. Subjek pada masa kecilnya merupakan orang yang berasal dari status sosial ekonomi yang rendah. Selanjutnya, pada subjek NS mengaku bahwa rasa peduli lingkungan yang ia miliki masih kurang. Ia hanya menjaga lingkungan di pekarangan rumahnya saja dan jarang membantu dalam menjaga lingkungan kampung. Subjek juga mengaku masih kurang dalam menerapkan pola asuh peduli lingkungan kepada anaknya. Pada saat muda, subjek tidak mendapatkan pola asuh yang begitu keras dari orang tuanya. Subjek juga merupakan orang yang berada di status sosial ekonomi yang sedang. Selanjutnya, menurut subjek penelitian, pembentukan pola asuh yang telah diterapkan sejak kecil tersebut masih belum bisa membentuk karakter peduli lingkungan dengan baik. Mereka mengatakan bahwa banyaknya faktor lain yang dapat menjadi penghambat pembentukan karakter tersebut. Salah satu faktor yang menurut mereka memiliki peran lain dalam membentuk karakter peduli lingkungan adalah lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua belum cukup dalam membentuk karakter peduli lingkungan pada setiap diri individu, tetapi juga harus didukung dengan perilaku warga sekitar. Pola asuh terkait peduli lingkungan yang diterapkan orang tua dapat dipengaruhi oleh usia, status sosial ekonomi, dominasi orang tua, dan pola asuh yang sebelumnya diterimanya dan kondisi anak. Karakter peduli lingkungan pada seseorang dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu egoistik, altruistik, dan biosferik. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu bagi pemerintah agar dapat membentuk program yang lebih efisien karena karakter peduli lingkungan harus diterapkan secepatnya sebagai bentuk upaya memperbaiki dan mengelola lingkungan dengan benar. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk meningkatkan penelitian serta menambah sumber-sumber dalam penelitian agar dapat meningkatkan keakuratan data yang diperoleh. Baik, sekian terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Terima kasih untuk Bu Frida dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.